Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengakses atau menggunakan The Quranic Arabic Corpus atau yang bisa disebut dengan korpus Quran. Nah, langsung saja kita masuk ke Google atau Chrome, lalu kita ketik korpus Quran. Maka di sini yang paling atas akan muncul The Quranic Arabic Corpus, maka kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu jika kita ingin mencari sebuah kata yang ada dalam Al-Quran, entah itu dari bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kalau dalam Al-Quran itu kan bahasa Arab, namun di sini kita juga bisa mencarinya melalui bahasa Inggris. Misalkan kita ingin mencari kata bumi. Nah, bumi itu kan bahasa Inggrisnya earth ya. Nah, setelah itu kita cari, maka akan muncul di sini kata earth itu dalam bahasa Arab, bumi itu dalam bahasa Arab kan al-ardi ya. Maka di sini juga dijelaskan, tertulis bahwa kata al-ardi ini muncul sebanyak 412 kali dalam Al-Quran. Dan ini keterangannya munculnya cuplik. Jadi di sini ada cuplikan ayatnya, ada terjemah dalam bahasa Inggrisnya, juga ada cara membaca dalam vokalnya. Nah, sedangkan angka-angka ini merupakan yang pertama, angka pertama, yang dua ini, misal yang atas ini ya, yang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, ini angka 2 ini merupakan angka dari surah, dari cuplikan ayat ini. Jadi surah kedua itu kan Al-Baqarah, dan angka kedua yang 11 ini merupakan menunjukkan ayat dari cuplikan ini tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Nah, berarti wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh ini merupakan Quran surah Al-Baqarah ayat 11, dan seperti itu seterusnya, Al-Baqarah ayat 22, Al-Baqarah ayat 27, dan seterusnya. Selanjutnya, jika kita ingin mencari kata dalam bahasa Arab, misalkan fatahah ya, kita cari. Nah, maka di sini muncul kata-kata, ayat-ayat yang mempunyai kata fathah di dalamnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa kata fathah ini muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Ini seperti tadi. Dan selanjutnya di sini ada Quran Dictionary. Jika kita klik, maka akan memunculkan, di sini dijelaskan bahwa fathah itu kan terdiri dari 3 huruf, yaitu fa, ta, dan ha. Nah, jadi dari 3 huruf ini, dari kata fathah ini pastikan akan memunculkan turunan kata. Jadi dari sini kita akan mengetahui kata fathah beserta turunannya itu kira-kira itu muncul sebanyak 38 kali dalam Al-Quran. Jadi dengan perincian ini
dalam bentuk fathah itu muncul sebanyak 16 kali, dalam bentuk tufattahu itu muncul 1 kali, istaftahu muncul 3 kali, dan seterusnya. Dan ini perincian ayat-ayatnya, bisa kita lihat seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang ada dalam korpus Quran ini? Selanjutnya di sini di menu juga ada word by word. Nah, jika kita klik, maka di sini akan memunculkan informasi tentang ayat Al-Quran yang dijelaskan dari kata per kata. Nah, gimana cara menggunakannya? Caranya, misal kita ingin mencari penjelasan per kata dari Quran Surah Al-Fatihah ayat 1, maka di sini kita cari chapter 1, nah kita cari surah Al-Fatihah. Di sini ada semua Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas, semuanya ada. Dan karena kita ingin mencari surah Al-Fatihah ayat 1, maka kita klik surah Al-Fatihah. Setelah itu ini ayat 1 sampai 7, kita klik angka 1 dan cari. Nah, maka di sini akan muncul surah Al-Fatihah. Setelah itu dijabarkan per kata Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, ini kan ada warna yang berbeda-beda, seperti ini Bismi ditulis dalam warna merah dan biru, Allahi ini warna toska ya, pokoknya berbeda warna. Ini berarti menandakan bahwa satu warna itu menandakan satu kata. Jadi dalam Bismi itu terdiri dari 2 kata, yaitu ba dan ismi, bi dan ismi. Dan di sini juga dijelaskan bentuk katanya. Dalam bahasa Inggris, ba atau bi itu merupakan preposition, yang ismi merupakan noun atau kata benda ya. Di sini juga ada tarkibnya menjadi jar majrur. Jadi bismi ini ba itu kan kalimat jar ya, huruf jar. Jadi di sini ada bismi, ba itu huruf jar, dan majrur itu dan ismi itu menjadi majrur karena jatuh setelah huruf ba itu. Seperti itu. Dan di sini juga ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Dan seterusnya, ini ada ayat 2, ayat 3, ayat 4. Selanjutnya, yang kedua itu ada Quran Dictionary atau Kamus Al-Quran. Nah, kalau di sini kita bisa mencari kata dalam Al-Quran itu melalui abjad, urutan abjad. Di sini kan ada alif, ba, ta, jim, ha, dan seterusnya. Nah, jadi kita misalkan ingin mencari tadi ardon, al-ardu atau bumi tadi. Itu kan al-ardu atau ardu itu kan berawalan dari hamzah, maka kita cari yang hamzah, kita klik. Nah, selanjutnya kita cari di sini ardun hamzah ra. Kita cari katanya. Nah, ini. Lalu kita klik, lalu kita cari go. Nah, maka ini akan muncul seperti tadi kan dijelaskan bahwa ardun ini
muncul sebanyak 461 kali dalam Al-Quran. Nah, seperti tadi, ini ada cuplikan ayatnya, ada translate bahasa Inggrisnya, ada keterangan surah dan ayatnya, dan seterusnya. Nah, namun kalau di sini, kalau kita mengeklik, nah di sini kan ada terjemah bahasa Inggrisnya. Nah, misalkan yang pertama wa idza qala matus fil ard, al-ardi itu artinya kan bumi. Bahasa Inggrisnya the earth. Nah, jika kita klik ini, maka akan muncul di sini ayat lengkap dari cuplikan ayat tadi. Jadi kalau tadi itu kan cuma tertulis sampai fil ardi saja ya, cuma wa idza qala la tufsidu fil ardi saja. Nah, jika kita klik tadi translate bahasa Inggrisnya, maka akan muncul ini ayat lengkapnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, itu nanti akan muncul ayat lengkapnya. Dan di sini juga ada terjemah dalam bahasa Inggrisnya satu ayat seperti itu. Nah, selanjutnya menu yang ketiga ada English translation. Nah, kalau ini English translation ini, di sini kita bisa mencari arti terjemah dari satu ayat. Nah, dari tadi kan kita carinya per kata per kata. Nah, kalau yang English translation ini kita cari satu ayat dan kita akan mengetahui terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Misalkan seperti tadi, kita ingin mencari Al-Fatihah ayat 1, maka kita klik Al-Fatihah ayatnya 1, kita cari. Nah, maka di sini akan muncul chapter 1 surah Al-Fatihah. The opening ini arti itunya, arti surahnya. Al-Fatihah itu kan artinya pembukaan ya, the opening bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di sini ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini terjemahannya in the name of Allah. Nah, ini tuh kalau bahasa Indonesia kan dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita mengetahui semua terjemahannya menurut beberapa versi. Ada Sahih Internasional, ada itu yang biasa kita dengar itu, yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sedangkan yang ini menurut versi yang lain juga ada di sini. Jadi lengkap. Nah, jika kita ingin ayat 2, maka di sini 1 sampai 7 ini ayat itu, ayat surah Al-Fatihah itu. Kita tinggal pilih jika ingin melanjutkan ayat 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini terjemahnya. Ayat 3 Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Selanjutnya menu yang keempat itu ada synthetic trimming. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengetahui tarkib, susunan dari ayat, dari satu ayat itu. Misalnya seperti tadi surah Al-Fatihah ayat 1, kita cari. Nah, di sini dijelaskan tarkibnya, susunannya. Kan ini ada perbedaan warna, berarti perbedaan kata. Bismi itu dari 2 kata, ba atau bi, dan ismi atau ismun itu Allahi ar-Rahman dan ar-Rahimi. Nah, yang meskipun sama seperti yang tadi itu kan sudah, yang tadi kan yang word by word itu kan sudah dijelaskan, sudah ada tarkibnya, seperti jar majrur, tapi di sini lebih jelas tarkibnya. Ini kan ada panah
menunjukkan hubungannya per kata. Jadi lebih jelas daripada yang tadi. Kalau tadi kan cuma disebutkan bahwa itu jar majrur saja, tapi di sini juga ditunjukkan panah-panahnya seperti Ar-Rahmani. Ini kan adjektif atau kata sifat. Nah, ini panahnya menuju ke Allah karena Ar-Rahmani ini merupakan sifat dari Allah. Seperti itu. Dan juga Ar-Rahimi itu sifat dari Allah. Dan seterusnya ini seperti tadi, arti kata mungkin seperti itu. Sepertinya sudah cukup penjelasan mengenai cara menggunakan Quranic Ayat Corpus ini. Mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan yang tidak saya sadari maupun yang saya sengaja. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.